آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Syukur Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan jasmani rohani. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini sebagai proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya dapat dan mampu untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam tentu kita aturkan setinggi-tingginya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ibn Abdullah, kepada para keluarga, dan juga teruntuk semua kita umatnya. Mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, insyaallah pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang asbabur rizqi al-halal, atau yang kita gunakan dengan istilah pola pembuka rezeki. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita masuk kepada materi. Kalau yang sebelumnya adalah muqaddimah sebagai pembuka, sebagai pengantar daripada penulis, ya. Maka pada pertemuan kali ini kita masuk materi Bismillahirrahmanirrahim, Asbab rizqi fil Qur'ani wal hadithin nabawi. Sebab-sebab rezeki yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ingin dikuatkan sumber rezeki ditinjau dari kitabullah, dari kalam Allah, dari wahyu, baik itu dalam hadis, ya, dan juga tentu dari Al-Quran Karim. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang agung, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lainnya dalam hal rezeki. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ. Namun orang yang diberi rezeki itu enggan atau menolak untuk memberikan rezekinya ala ma malakat aimanuhum, kepada hamba sahaya yang di bawah penanggungannya. Fahum fihi sawa, agar mereka juga
merasakan bagian daripada rezeki itu. Afa bi ni'matillahi yajhadun? Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Afa bi ni'matillahi yajhadun? Ya. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan atas jaminan rezeki bagi setiap hambanya. Dan juga Allah menjamin pemberian rezeki itu bervariasi, berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lainnya, antara satu orang dengan orang yang lainnya. Takaran rezeki yang Allah berikan, maka itu akan berbeda-beda. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Kalau kita sama memahami hal ini bahwa setiap kita punya rezekinya masing-masing. Dan bisa jadi takarannya berbeda-beda. Maka kemudian yang ada adalah bagaimana sikap kita terhadap rezeki yang Allah bagi. Maka seberapapun bagian yang kita terima, maka yang lebih besarnya adalah syukurnya. Kenapa? Karena akan melihat pada apa yang Allah berikan kepada diri kita sendiri daripada untuk menilai apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, wal insanu yuhibbu an ya'khudha bi asbabir rizqi. Dan kita, atau wajib bagi kita, hendaknya bagi kita untuk mengambil bagian daripada pembuka rezeki itu. Ada jalur rezeki. Maka kita mengambil, kita berupaya. Apa saja kemudian yang dijelaskan dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil sebab daripada sebab-sebab pembuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lidha fasanuhawilu an nujmila asbab rizqi fil Qur'ani wal haditsin nabawi. Maka kita berupaya untuk mengumpulkan secara global, ya, secara umum apa yang sudah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis, pola pembuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Awala, sebab yang pertama atau pola yang pertama adalah syukrullahi ala ni'amihi. Syukrullahi ala ni'amihi. Pola yang pertama adalah bersyukur. Ya, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Liqaulihi ta'ala, itu berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh
jika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kata Allah apa? La azidannakum. Berarti ada pola di situ. Apa itu polanya? Yaitu bersyukur. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum. Dan jika kalian kufur atas nikmatku, tidak mempergunakan nikmatku untuk beribadah kepada aku, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Ada pola, yakni bersyukur. Bagaimana seseorang itu mengakui bahwa anugerah yang dirasakan, rezeki yang dirasakan pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini, maka ada pengakuan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian, bagaimana rezeki yang Allah dapatkan ini dapat digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita wujudkan dalam amal soleh, amal kebaikan. Maka rangkaian aktivitas ibadah itu yang kemudian sebagai bukti syukur kita kepada Allah, maka itulah pola pertama untuk menarik rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi syukru bil lisan, bersyukur dengan lafaz, dengan ucapan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Itu adalah wujud kesyukuran kita, bil lisan, pengakuan kita. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa yang kita rasakan, kebahagiaan, kebaikan, kemudahan, kesehatan, maka kita yakin itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thanian, yang kedua adalah taqwa Allah, ketakwaan kepada Allah. Yang pertama adalah kesyukuran atau rasa syukur. Yang kedua adalah takwa kepada Allah. Ini pola yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqaulihi ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan baginya makhraja, solusi dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Nilai takwa ini yang tiada tara, bahkan sebagai bekal terbaik ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari nilai takwa ini Allah juga berikan dalam kehidupan dunia, yaitu Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan jalan keluar dari berbagai hal, masalah, problem ya yang dihadapi. Dan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan di antara solusi makhraja, jalan keluar yang Allah berikan
adalah dengan memberikannya rezeki, rezeki min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang bisa jadi tidak kita fikirkan, tidak disangka-sangka datangnya. Kenapa? Karena atas dasar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui kebutuhan kita atas rezeki Allah. Maka dari situ juga Allah yang akan memberikan ala may yasha min ibadi, kepada hambanya yang Allah kehendaki, bahkan min haitsu la yahtasib, dari pintu-pintu yang kemudian eh, tidak pernah disangka-sangka. Bisa jadi bagi orang yang bertakwa, takwaannya dekat dengan Allah, masih dalam benak keinginannya, Allah sudah hadirkan. Masih dalam benak kemauannya, sudah Allah dekatkan rezekinya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, dan apa itu takwa kepada Allah? Yaitu fi'lul ma'mur wa tarkul mahzur. Nah, itu. Kalau hambaku, kata Allah, bertanya tentangku, maka katakanlah bahwa aku dekat dengan hambaku, kata Allah. Maka kalau kita ingin dimudahkan urusan kita dalam hal rezeki dan lain sebagainya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, maka kita harus mendekat kepada Allah, menjawab apa yang menjadi permintaan Allah, wal yu'minu bi, dan yakin, yakin Allah Tuhan kita, Allah Maha pemberi rezeki, pembagi rezeki. Maka ada nilai keyakinan di situ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa adalah fi'lul ma'mur, menjaga perintah-perintah Allah, wa tarkul mahzur, dan juga meninggalkan yang telah Allah larang. Sekilas sangat mudah mengerjakan dan meninggalkan. Namun realita di kehidupan manusia itu sangatlah berat. Sehingga takwa itu harus diulang, harus diulang. Dalam setiap Jumat harus diulang. Ittaqillah. Berhati-hatilah dalam menata kehidupan ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bekal terbaik ketika menghadap Allah adalah takwa. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Sehingga takwa inilah yang akan menjaga kita. Takwa inilah kemudian yang akan menjadi bekal terbaik kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang Allah muliakan. Pola yang ketiga itu adalah al-ihsan. Berbuat baik. Al-ihsan, berbuat kebaikan atau berbuat baik. Liqaulihi ta'ala, wa sanazidul muhsinin. Wa sanazidul muhsinin. Dan kami akan menambahkan
kebaikan-kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 58. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Maknanya akan kembali kepada kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita tunaikan? Hak-hak kita kepada Rabb atau untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk orang-orang yang di sekitar kita. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga di akhirat nanti. Mereka akan Allah berikan apa yang dia minta di surganya Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Maka mereka ketika di dunia, mereka berupaya untuk menjadi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berlaku baik, bersikap baik, berbuat kebaikan. Siapa mereka orang yang muhsin itu? Ternyata orang yang paling dekat spiritualnya kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang jangkauan sosialnya, kebaikannya kepada masyarakat, kepada keluarga, itu baik. Maka pun dijelaskan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Seperti yang sebelumnya dijelaskan ya oleh Imam Abdul Qayyim, ya, di antara hal yang bisa menarik rezeki adalah qiyamul lail. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur untuk beribadah kemudian. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, di waktu-waktu yang bagaimana manusia itu ya sangat dekat dengan Allah, menjelang waktu subuh, yastaghfirun. Mereka memohon ampunan kepada Allah. Ya, ikatan spiritual kepada Allah, qiyam lail dan istighfar. Wa fi amwalihim, dan dalam hal hartanya, kekayaannya, haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di situ ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, ya, lalu meminta, wal mahrum, dan orang-orang yang menutup diri, ya, untuk meminta, tetapi pada dasarnya adalah sedang membutuhkan. Wa fi amwalihim, ada nilai infak di situ, ya, nilai ihsan, kebaikan untuk orang lain. Jadi ada bagaimana pola untuk kemudian hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sosial untuk keluarga, untuk masyarakat. Sekali lagi, pola yang pertama adalah bersyukur kepada Allah, yang kedua adalah bertakwa kepada Allah, dan yang ketiga adalah berbuat kebaikan. Rabi'an, yang keempat, al-amalus salih
Ya, al-amalus soleh, amal kebaikan. Ya, ya ada ihsan. Ya, kalau tadi eh, di antara penjelasan mana ihsan, ada keterkaitan hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Al-amalus soleh liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat, maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal kebaikan, fayuwaffihim ujurahum, maka akan tersampaikan pahala-pahala terbaik bagi mereka, wa yaziduhum min fadlih, dan akan bertambah kebaikan-kebaikan untuknya. Surah An-Nisa ayat 173. Beriman kepada Allah dan beramal baik, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu kembali kepadanya. Ya, akan Allah berikan ujur, ya, pahala, dan juga Allah akan tambahkan min fadli. Ya kan, kalau tadi di ayat sebelumnya, ya Allah yang berkehendak untuk memberikan fadlah, ya, memberikan keutamaan yang lebih daripada yang lainnya dalam hal rezeki. Wa yaziduhum min fadlih. Jamaah sekalian, dan yang kelima adalah at-tawakkulu 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah. Haqqat tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, fa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lau annakum, seandainya kalian, tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, betul-betul bertawakal kepada Allah, yakin atas pembagian rezeki yang Allah sudah takar, tawakal kepada Allah, la rozaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki untukmu. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana burung mendapatkan rezeki dari Allah. Taghdu khisaman, yang keluar dari sarangnya dalam keadaan khisaman, di pagi hari dalam keadaan lapar, khisam. Wa taruhu bitanan, wa taruhu bitanan, dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Akhrajahu Tirmidzi, ya, di sini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki. Tapi tentu tawakal di sini adalah ada iringan ikhtiar. Mana buktinya? Yaitu la razaqakum,
Pasti Allah akan berikan rezeki untuk kalian. Kama yarzuqut thair. Seperti halnya Allah berikan rezeki kepada burung at-thair. Apa aktivitasnya? Taghdu khisaman. Yaitu dia keluar dari sarangnya, ya, dalam keadaan lapar di pagi hari, tetapi kemudian wataruhu bitonan. Kembali ke sangkarnya, ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Maknanya dalam perjalanan untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan bertawakal, serahkan sepenuhnya kepada Allah, maka kemudian Allah berikan la razaqakum, berikan rezeki-rezeki itu. Wa qad haddatsa syar'u, nah, ini syariat dalam Islam, ya, memberikan motivasi ala tawakkuli ala Allah, untuk kita bertawakal kepada Allah, wal akhdhi bil asbab, dan juga diiringi dengan sebab-sebab itu. Ya, ada jalur langitnya, ada jalur dunia. Wa an yakuna al-muslimu musta'inan billahi ta'ala. Dan daripada itu, seorang muslim musta'inan, senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa mu'tarifan bi anna Allah biyadihi kullu syai'. Dan pengakuan yang mendalam, pengakuan sesungguh-sungguhnya bahwa seluruh segala sesuatu, ya, utamanya dalam hal rezeki, ada di tangan Allah sepenuhnya. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada hamba-Nya. Wa annahu huwallazi yuqaddirul asya'. Dan dari itu juga menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk memberikan takaran-takaran masing-masing hamba-Nya. Jemaah sekalian Allah muliakan, pola yang ditawarkan dalam Al-Quran untuk membuka pintu-pintu rezeki Allah adalah: yang pertama, bersyukur; yang kedua adalah menguatkan takwa; yang ketiga adalah berbuat kebaikan, al-ihsan; yang keempat adalah al-amal soleh, amal kebaikan, ya. Dan yang kelima adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini tentu bisa memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Allah sudah menawarkan pola-pola terbaik yang Allah berikan untuk kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa menguatkan, ya, memantaskan diri kita untuk kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian Allah berikan kebaikan-kebaikan, fadail, fadilah-fadilah kepada kita semuanya. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon maghfirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.